pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 bulan kekeringan, ratusan warga menyerbu penyaluran air bersih. Adu mulut, pemuda aniaya temannya menggunakan senjata tajam. Lestarikan tradisi, warga desa Songak beramai-ramai berziarah ke makam leluhur. Bersama saya Rahai Jafar, inilah berita selengkapnya. Ratusan warga menyerbu penyaluran air bersih oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur ke sejumlah desa terdampak di wilayah selatan Selasa pagi. Penyaluran air bersih salah satunya di Desa Batu Nampar Selatan yang menjadi wilayah terparah dampak kekeringan. Pemda menyalurkan ribuan liter air bersih menggunakan 2 mobil tangki yang diharapkan bisa digunakan selama sepekan. Penyalurannya diharapkan bisa meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air akibat kemarau. Semua mobil armada tangki air minum yang kita punya, alhamdulillah Pak Kapolres punya sumbangkan. Dinas Sosial, ada dari PDAM, ada LHK, semua kita gerakkan dan bergabung dengan teman-teman yang memang secara reguler di selatan juga kita adakan lewat pihak ketiga. Wilayah prioritas kan kita sudah punya coverage-nya ada di 8 kecamatan ya. Ada di berapa desa itu? Dengan saya ada di ratusan titik ya. 150 titik. Itu bukan di selatan saja, itu juga termasuk di utara. Di utara itu ada Jeringo kan, ada di Suela, bahkan juga di sebagian Sambalia. Penyaluran air bersih disambut antusias warga yang telah 3 bulan sulit mendapatkan air. Kalau kita di pinggir pantai ini sangat kita kesulitan dari air, Pak. Pertama air minum, Pak. Nah sekarang kan ada bantuan ya, Pak? Ya alhamdulillah kalau ada bantuan dari pemerintah kita bersyukur juga kan. Kalau sebelumnya pernah ada dropping air beginian, Pak? Tidak ada, Pak. Berarti ini tumben, Pak ya? Tumben. Kalau harapan Bapak setelah ini apa, Pak? Itu juga dilanjutkan, harus dilanjutkan, Pak. Dilanjutkan ya? Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur mencatat kekeringan meluas hingga ke 8 kecamatan, yakni Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sembalun, Sabelia, Pringgabaya, Sakra Barat, dan Kecamatan Sakra. Dengan warga terdampak mencapai 55.425 jiwa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga Dusun Burhada Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Palang Merah Indonesia Selasa siang. Penyaluran air bersih menyasar ke desa hingga dusun-dusun yang menjadi wilayah terparah kekeringan. Kekeringan sudah dialami warga sejak 3 bulan lalu, yang menyebabkan mereka harus mencari sumber air hingga keluar desa. Mereka juga terpaksa membeli air dari para pengepul seharga Rp70.000 untuk 1 tandon air berisi 1.200 liter. Ambil air dari sumur yang banyak airnya. Sumur warga ya? Warga luar. Ya. Itu untuk kebutuhan apa yang sumur warga? Kebutuhan mandi, mencuci, masak. Untuk minum gimana? Untuk minum kan kita kadang beli air galon. Nah, kalau kampung sini ada yang beli. 2-3 bulan udah kekeringan. Ya? Warga ngambil air dari mana? Kalau warga ngambil air ya ada yang jualan tangki itu yang 61 tangki. 60.000 1 tangki beli di ada yang jual di masyarakat. Warga berharap Pemda menyalurkan air bersih selama kemarau agar mereka tidak perlu lagi membeli air. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memprioritaskan penyaluran air bersih ke wilayah terparah terdampak kekeringan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Wilayah terparah kekeringan terdapat di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Kabupaten Dompu. BPBD mencatat kekeringan menyebabkan 578.839 jiwa di 9 kabupaten kota mengalami krisis air bersih. Penyaluran air bersih dilakukan serentak di seluruh wilayah dengan melibatkan mulai organisasi perangkat daerah hingga pihak swasta. Dan khusus untuk kita prioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan air minum sama air minum ternak. Dan ini kan kita lakukan secara gotong royong, semua pihak melakukannya. Teman-teman di BPBD Kabupaten juga, di kementerian juga, distribusi kita juga di provinsi. Mungkin karena sumber anggaran kita ini ada di APBDP ya, nah, kami di provinsi sedang menyiapkan kontrak distribusi airnya. Mudah-mudahan minggu depan ini sudah mulai dropping air. BPBD mengajak masyarakat menghemat air dan mengantisipasi dampak kekeringan seperti kebakaran hingga gagal panen. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid mengonfirmasi seluruh wilayah di NTB saat ini berada pada puncak musim kemarau. Lagi mantau. Hal itu berdampak pada panasnya cuaca yang mencapai 38 derajat Celcius pada siang hari dan belum turunnya hujan yang menyebabkan hampir seluruh wilayah dilanda kekeringan. Fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau lebih panjang dirasakan di Nusa Tenggara Barat, sementara musim penghujan diprediksi akan masuk pada bulan November mendatang. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino berada pada level moderat yang akan kembali terjadi pada bulan Februari hingga Maret tahun 2024 nanti. Jadi saat ini kita berada di puncak musim kemarau, di mana angin monsun Australia itu berhembus dari Australia ke Indonesia, sehingga menyebabkan sebagian besar di wilayah NTB itu cuacanya cerah berawan. Jadi kondisi suhu yang panas di Indonesia ini dipicu oleh El Nino dan IOD positif, gitu, yang menyebabkan anomali kenaikan suhu di wilayah Indonesia dan berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia dari kondisi normal. Selama kemarau, warga diharapkan menghemat air dan mengantisipasi dampak kekeringan seperti kebakaran dan juga gagal panen. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.